aku Salwa Maulida Fikri dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini aku mau ngejelasin tentang etika kakak beradik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat kalian nih yang udah tahu tapi belum nerapin, terus belum ngerti kayak kenapa sih harus kayak gitu, kenapa harus ada etika dalam kakak beradik. Nah, kalian harus dan wajib banget nonton video aku. Stay tune terus ya. Nah, teman-teman, sebelum aku kasih tahu etika apa aja yang harus kalian tahu dan alasan kenapa kalian harus nerapin etika dalam kakak beradik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau kasih tahu nih, ada namanya social grace. Social grace itu adalah cara berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat. Nah, maksudnya itu budaya kita itu tuh kan budaya Indonesia. Nah, di Indonesia itu kita punya etika dalam kakak beradik. Maka dari itu kalian wajib banget naatin dan ngejalanin kalau bisa yang punya kakak, yang punya adik itu jadi harus naatin dan jalanin etikanya itu. Nah, aku bakal kasih tahu contoh-contoh dan apa aja etika yang kalian harus taatin nih, harus kalian tahu juga. Yang belum tahu jadi tahu nih nanti habis lihat videoku, dan yang udah tahu tapi belum naatin dan masih kayak nanya kenapa sih kok harus ditaatin etikanya gitu, padahal kan kita sama-sama anak gitu. Nah, kalian wajib banget deh nonton video aku. Tetap stay tune ya. Dek, ambilin buku kakak dong. Di mana, Kak? Di depan, kalau nggak bisa ditinggal nih. Makasih, cantik. Kak, aku boleh minjem topi kakak gak? Ya elah Kak, pinjam sebentar doang. Yaudah deh, ambil itu di meja kakak. Makasih ya Kak, aku pinjam dulu. Iya, ya udah, tapi jangan sampai rusak ya. Iya. Tapi nggak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kakak Salwa mau ngasih tahu nih tentang etika kakak beradik sama adik-adik semua. Nah, sebelumnya nih nanti kakak Salwa kasih lihat video kalian ya. Nih, bentar. Nah, ini kakak Salwa ada contoh nih videonya. Nah, nanti kalian lihat ya, lihat yang jelas, maksudnya biar kayak ngerti apa aja etika kakak dan adik. Yuk kita nonton yuk. Nah, tadi kan kita udah nonton nih dari contoh-contoh apa aja dari etika kakak beradik. Nah, di sini ada yang kakak adik nggak? Ada. Ini ya Iki, Nisa sama Iki ya. Nah, di sini kakak Salwa mau kasih tahu. Jadi di etika kakak beradik itu kita tuh ada banyak banget contohnya nih, kakak Salwa kasih tahu ya. Contohnya itu pertama, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Walaupun kita juga bukan adik kakak kayak Nisa sama Andin kan bukan adik kakak. Nah, tapi kita juga harus saling menyayangi karena kita semua tuh saudara di sini kan. Nah, terus kedua, kita tuh harus menghormati satu sama lain. Di sini siapa yang paling tua? Nah, Iki kan. Nah, terus habis itu Iki sebagai orang yang tua nggak boleh, misalkan dia kan ini masih pada muda-muda nih. Nah, Iki nggak boleh kalau misalkan lagi main suka nyuruh-nyuruhnya tuh seenaknya gitu. Nah, terus yang adik-adiknya nih yang lebih muda daripada Iki itu juga harus menghormati, panggil kakak. Terus kalau mau minta tolong menggunakan kalimat tolong kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu yang terakhir nih, kakak So mau ngingetin banget kalian nih, di sini kan ceweknya tuh banyak nih ya kan. Abis itu kalian pasti suka main bareng kan. Nah, kalau lagi main bareng kakak So kasih tahu kita tuh nggak boleh berantem. Maksudnya walaupun kita lagi main nih, terus ada yang curang salah satu dari kalian. Nah, kalau bisa tuh dikasih tahu, bukan malah diajakin berantem. Apalagi kayak Nisa sama Iki kan adik kakak. Nah, itu kalau bisa di rumah juga jangan berantem kayak gitu ya. Dah, ada yang mau ditanyain nggak? Ada Kak.
Nggak ada. Jadi udah pada ngerti nih ya. Ya jadi langsung pokoknya ingetin banget nih sama kalian ya. Pokoknya walaupun yang tua dan yang muda itu kan kita emang sebenarnya sama-sama masih anak kecil kan, tapi kita kan punya tingkatan sendiri. Kayak misalkan Kak Iki lebih tua daripada kalian gitu kan, terus kalian lebih muda juga harus menghormati Kak Iki. Nah kalau udah jelas kan apa yang Kakak Soh jelasin tadi? Ya udah Kakak Soh pamit pulang ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Barusan aja video tadi itu aku lagi sosialisasi ke anak-anak yang ada di sekitaran rumah aku biar dia tahu gimana cara etika, cara berperilaku yang baik ke kakak ataupun ke adik, dan yang gak boleh atau gak baik yang dia lakuin ke kakak ataupun adik. Jadi kita tuh kalau udah tahu terus udah nerapin, udah ngerti, kita juga harus berbagi ilmu sama yang masih muda ataupun masih kecil biar nanti kedepannya mereka jadi oh waktu itu aku diajarin sama kakak ini kayak gini loh gitu, jadi aku nggak boleh kayak gini. Jadi mereka dari kecil tuh juga udah dikasih tahu dasar-dasarnya, dan juga nanti kedepannya untuk kalau pas dia dewasa dia jadi gimana adaptasi untuk ke masyarakat yang lebih luas, karena dari keluarga aja kita udah diajarin gitu gimana cara berperilaku dengan orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Jadi yang lebih tua jadi kita saling menghormati, dan yang ke lebih muda jadi nggak semena-mena gitu. Nah dari situ aja kita udah diajarin dan udah nerapin, ke depannya pun kita juga bakalan jadi gampang gitu adaptasi sama orang baru. Nah menurut aku segitu aja sih yang aku jelasin dan yang aku kasih tau ke kalian. Menurut aku itu udah cukup banget, tapi aku juga punya saran buat kalian yang nonton, itu kalau bisa kalian terapin karena itu penting banget. Nah gimana video barusan? Jadi kalian udah ngerti kan apa yang aku maksud, etika apa aja yang harus kalian taatin dan kenapa alasannya nih. Jadi aku mau kasih tahu alasannya itu kenapa kalian harus naatin etika ini, etika dalam kakak beradik. Karena gini loh, dari lingkupan yang kecil, kan keluarga itu lingkup kecil ya, lingkup kecil dimana kalian tuh nanti dikasih tahu kayak dasar-dasar kehidupan. Contohnya kayak etika dalam kakak beradik, terus etika, maksudnya etika kakak beradik tuh dia udah mencakup banyak banget. Jadi gimana kalian berperilaku kepada orang lain ke depannya, maksudnya ke adik aja kita tahu loh cara berperilaku yang baik kayak gimana, apalagi nanti ke orang yang akan kita kayak orang baru yang bakal kita temuin, terus yang pokoknya kayak cangkupan masyarakat yang luas yang lebih banyak manusianya gitu. Nah kalian jadi ngerti, oh jadi aku harus kayak gini loh cara berperilakunya, oh jadi aku harus kayak gini gitu. Jadi udah punya gambaran buat kedepannya. Nah kesimpulannya itu aja sih buat kalian yang masih nanya-nanya kenapa harus kita harus tahu terus harus dijalanin. Barusan itu udah aku jelasin kenapa kalian harus kayak gitu. Nah sekarang kan udah ngerti nih, kalau bisa kalian tuh nerapin dalam kehidupan sehari-hari, karena dari kecil, dari lingkup kecil aja kalian udah diajarin dasar-dasar yang baik gitu, dasar-dasar kehidupan baik, cara berperilaku yang sopan, cara udah segitu aja video dari aku. Menurut aku ya pokoknya intinya saran aku kalian tuh harus kalau bisa terapin gitu kan etika-etika yang barusan aku jelasin, karena itu penting banget. Yaudah segitu aja dulu deh, jangan lupa like, komen,